Bayangkan, seorang pria paruh baya berdarah dingin, tubuhnya terguncang di atas karang tajam yang licin. Darah mengalir dari wajahnya, dari lengannya, dari punggungnya. Tubuhnya menggeliat, bukan karena digigit, tapi karena ratusan duri hitam bulu babi menancap di sekujur kulitnya. Jeritannya tak terdengar di tengah deru ombak. Matanya terbuka, tak percaya. Ia yang dulu berkuasa kini tak berdaya, dijatuhi oleh makhluk kecil ciptaan Allah, yang dulu ia anggap remeh. Laut yang pernah ia kuasai, kini menelan kehormatannya. Dan semua orang yang menyaksikan hanya bisa membisu. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar sholawat ini menjadi saksi kita di akhirat kelak. Jangan lupa juga like dan share cerita ini ke teman ataupun keluarga terdekat kita, untuk membantu menyebarkan dakwah Islam dalam bentuk cerita. Semoga Anda mendapatkan pahala yang setimpal karena sudah subscribe, like, komen dan membagikan cerita ini. Sekarang mari kita lanjut ke ceritanya. Sindang Sari, sebuah desa kecil di pinggir laut, terletak jauh dari keramaian kota. Tempat ini seolah dilukis langsung oleh langit, hamparan pasir putih, laut biru kehijauan, dan barisan batu karang yang menyimpan ribuan kehidupan. Penduduknya hidup dari laut, dari hasil tangkapan yang mereka jaring dengan tangan sendiri, dengan peluh sendiri. Namun kedamaian itu hanya tinggal kenangan, sejak seorang pria bernama Pak Lurah Kardun naik ke tampuk kekuasaan. Kardun bukanlah pemimpin yang tumbuh dari akar rakyat. Ia dulu adalah calo tanah yang licik, penuh tipu muslihat. Tapi karena uang dan janji-janji manisnya, ia berhasil memikat suara desa, dan sejak saat itu, ia mulai menghisap kehidupan Sindang Sari perlahan-lahan. Laki-laki itu berdiri gagah setiap pagi di balkon rumah dinas yang megah, dibangun dari dana desa yang tak pernah dilaporkan. Ia menatap laut, bukan dengan rasa syukur, tapi dengan ambisi. Laut bukan lagi rumah warga, tapi ladang emas untuk dirinya sendiri. Dan satu hal yang paling menyakitkan bagi warga adalah larangan menangkap bulu babi. Bulu babi yang dulu bisa dijual untuk makan sehari-hari, kini hanya bisa dilihat dari kejauhan. Kardun mendadak mengklaim laut adalah zona konservasi. Namun warga tahu, tiap malam truk-truk pengangkut berdatangan, membawa bulu babi keluar daerah. Hasilnya, masuk ke kantong pribadinya. Ia bahkan mempekerjakan orang luar, lalu melarang warga menyentuh satupun ekor bulu babi, bahkan yang sudah mati sekalipun. Kalau kamu bukan aku, jangan sentuh laut ini. Begitu kata Kardun suatu sore saat memarahi nelayan tua yang ketahuan mengambil 2 bulu babi untuk cucunya yang sakit. Sorot matanya tajam. Bukan seperti pemimpin, tapi seperti penguasa koloni. Ibu-ibu yang menangis karena tak bisa memasak lauk, hanya bisa mengadu pada langit. Anak-anak yang tadinya suka berenang di tepi laut kini hanya duduk memandangi horizon dengan tatapan kosong. Laut yang dulu milik bersama, kini seolah jadi milik satu orang, Pak Lurah Kardun. Namun, hari-hari gelap itu perlahan berubah. Ketika suatu malam 2 pemuda desa menyusup ke perairan terlarang demi menyelamatkan nyawa ayah mereka. Dan saat itu, tanpa mereka sadari, mereka telah membangunkan amarah seekor ular yang selama ini diam di balik karang. Bukan ular sungguhan, tapi ular kesombongan yang tinggal di dada Pak Kardun. Angin malam di Sindang Sari berhembus pelan, membawa aroma garam dan lumut dari laut. Ombak berdesir lembut, seolah tak ingin membangunkan apapun yang sedang bersembunyi di kedalaman. Namun di balik sunyi malam itu, 2 bayangan melangkah pelan-pelan di antara batu-batu karang yang licin. Satu membawa jaring sobek, satunya lagi membawa karung goni bekas. Mereka adalah Rino dan Samin, 2 pemuda nelayan yang tak punya apa-apa kecuali tubuh dan keyakinan. Malam itu, mereka tahu betul sedang melanggar larangan yang bisa membuat mereka diarak keliling desa.
Tapi mereka juga tahu, jika tak melanggar, ayah mereka bisa mati. Ayah Rino sedang terbaring di rumah. Kakinya membusuk karena infeksi luka di laut yang tak kunjung diobati. Uang? Sudah tak ada. Beras pun tinggal 1 gelas. Min, kamu yakin bulu babinya masih ada di spot karang itu? Bisik Rino sambil memegangi tangannya yang luka karena tersayat karang. Samin mengangguk cepat. Napasnya sesak karena gelisah. Spot itu belum dijamah orang luar. Aku tahu cara masuknya. Ayo cepat, sebelum pasang naik. Dengan penuh risiko, mereka menyelam di tengah gelap, menyusuri celah karang yang dulu sering mereka datangi bersama ayah mereka. Dan di sanalah, tubuh-tubuh bulu babi hitam berduri itu masih bertengger. Puluhan ekor, menggeliat dalam diam. Mereka memanen dengan hati-hati, memasukkan satu persatu ke dalam karung. Mata mereka sesekali melirik ke tepi pantai. Takut ada lampu senter anak buah Pak Lurah. Tak sampai sejam, karung mereka penuh. Nafas mereka cepat, tapi juga lega. Namun harapan itu hanya bertahan sampai suara klakson truk berbunyi dari atas tebing. Lampu menyorot tajam, dan suara tawa kasar terdengar mendekat. Wah, 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 ternyata ada maling di laut kita ya. 3 pria bertubuh besar turun dari mobil pick-up. Di belakang mereka, berdiri sosok yang tak asing. Tubuh besar, rambut disisir ke belakang, tongkat di tangan kanan. Pak Lurah Kardun. Ia berjalan pelan ke arah Rino dan Samin yang ketakutan. Tubuh mereka gemetar. Tangan masih memegang jaring. Kardun tidak langsung memukul. Ia menunduk, mengambil seekor bulu babi dari dalam karung, lalu menatapnya dengan senyum tipis. Tahu nggak, ucapnya datar. 1 ekor ini harganya bisa buat makan kamu 2 minggu. Tapi kalian malah nyuri. Bukan cuma nyuri dariku, tapi dari diriku yang membangun desa ini sendirian. Rino mencoba menjelaskan. Pak, bukan untuk dijual. Kami butuh buat. Tamparan keras mendarat di pipinya sebelum kalimatnya selesai. Kardun menyuruh anak buahnya mengambil ponsel. Ia memvideokan sendiri Rino dan Samin yang berlutut. Lalu memaksa mereka meminta maaf di depan kamera. Bilang, kalian nyesel ngambil bulu babi milik desa. Wajah Samin merah. Tapi akhirnya ia bicara juga. Maaf kami salah. Setelah puas mempermalukan mereka, Kardun menyuruh orang-orang itu melempar karung bulu babi ke laut. Semua hasil tangkapan tenggelam, tak bersisa. Dan yang paling menyakitkan, malam itu seluruh warga desa menerima video yang sama. Dikirim sendiri oleh Kardun ke grup WhatsApp warga. Inilah akibatnya kalau tidak patuh pada aturan desa. Hukum dari saya lebih tegas dari hukum Allah. Kalimat terakhir itu membuat bulu kuduk beberapa orang berdiri. Tapi tak ada yang berani melawan. Dan langit mulai murka. 2 hari setelah insiden itu, mendung menggantung di atas desa. Seekor burung camar menabrak jendela rumah Pak Lurah dan mati. Air laut mulai surut lebih cepat dari biasanya. Ikan-ikan pindah ke wilayah yang lebih jauh. Namun yang tak disadari Kardun, di sela batu karang tempat ia biasa panen bersama tamu-tamu kota, koloni bulu babi telah membentuk sarang baru. Sarang yang siap menusuk. Siapa saja yang berani menginjaknya. 3 hari setelah Rino dan Samin dipermalukan, suasana desa Sindang Sari berubah muram. Angin laut tak lagi terasa hangat, seolah membawa pesan yang tak kasat mata. Anak-anak tak bermain di pantai. Perahu-perahu tua dibiarkan terbalik di bibir pantai, tertutup lumut dan pasir. Desa itu seakan sedang menahan napas. Di rumahnya yang megah, Pak Kardun justru sibuk menerima tamu. Seorang pengusaha asal Surabaya datang bersama asistennya, membawa proposal ekspor besar-besaran. Kalau kita bisa kirim 5.000 ekor bulu babi sebulan,
Saya pastikan omsetnya tembus 1 miliar, Pak Lurah, kata pria itu sambil tertawa, menggoyang-goyangkan gelas jus mangga di tangannya. Kardun menyeringai. Ia sudah membayangkan dermaga baru yang akan ia bangun dari dana desa, bukan untuk warga, tapi untuk mempercepat pengiriman barangnya sendiri. Besok kita turun langsung ke lokasi. Saya sendiri yang tunjukkan spot terbaik, ucap Kardun penuh percaya diri. Sore itu, dari balik jendela rumah panggungnya, Kardun memandang ke laut. Ombak beriak kecil, tapi ia merasa seperti memegang dunia. Tak peduli anak-anak desa lapar, tak peduli karang hancur. Yang penting, untung terus mengalir. Pagi berikutnya, sebuah perahu bermotor milik dinas desa melaju membelah laut Sindang Sari. Di atasnya, Kardun berdiri dengan jas anti-air warna hitam, sepatu but mengkilap, dan topi lebar yang biasa ia pakai saat menyambut pejabat. Dua tamunya duduk sambil merokok. Sesekali tertawa-tawa membicarakan berapa banyak restoran Jepang dan Korea yang siap membayar mahal bulu babi Sindang Sari. Namun saat mendekati spot karang yang dituju, gelombang laut mulai bergejolak kecil. Perahu oleng beberapa kali. Sopir kapal mulai cemas. "Pak, ini air agak aneh. Pasangnya cepet banget," ucapnya sambil menatap langit yang mulai suram. Kardun mengangkat tangan. "Jangan banyak alasan. Kamu itu sopir, bukan peramal cuaca." Perahu akhirnya merapat ke gugusan karang yang terkenal. Karang Nusa, tempat puluhan ribu bulu babi bersarang. Tempat yang dulu dikeramatkan warga karena pernah memakan korban jiwa. Tapi Kardun mengabaikan semuanya. Ia turun pertama, melompat ke bebatuan karang, lalu memamerkan lokasi itu pada tamunya. "Nah, ini dia spot paling mahal. Satu koloni bisa tembus ratusan juta sebulan," katanya. Tapi yang tak ia lihat adalah puluhan duri bulu babi yang menonjol halus dari sela karang, menyamar di antara bayangan dan lumpur laut. Satu langkah salah, lalu terdengar teriakan, "Aaf!" Kardun terhuyung, lalu tubuhnya jatuh ke depan. Tangannya menekan batu basah, lalu tubuhnya menindih langsung ke area sarang. Puluhan duri tajam menancap bersamaan, di lengan, di perut, bahkan di pipi kirinya. Ia menggeliat dan menjerit, mencoba berdiri, tapi makin banyak duri menancap. Tamunya terdiam, syok, hanya bisa berteriak memanggil sopir kapal. Wajah Kardun berdarah, matanya memerah, dan dari mulutnya keluar busa karena panik dan kesakitan luar biasa. Suaranya berubah parau. "Angkat aku! Angkat aku! Sakit!" Tapi tak ada yang berani mendekat. Tubuhnya seperti jebakan duri hidup. Duri bulu babi bukan hanya tajam, tapi juga mengandung racun ringan yang menyebabkan nyeri luar biasa. Bahkan bisa melumpuhkan jika menusuk terlalu dalam. Saat akhirnya berhasil diangkat ke atas perahu, tubuh Kardun sudah bergetar hebat. Ia muntah darah bercampur air asin. Di wajahnya, duri-duri kecil masih tertanam, membuat kulitnya bengkak seperti disiksa. Dan saat itu, langit di atas laut Sindang Sari mulai menggulung awan hitam. Perjalanan pulang ke darat adalah perjalanan terpanjang yang pernah ia rasakan. Tak ada yang berbicara, tak ada tawa, hanya jeritan kesakitan yang menggema, dan pandangan warga dari tepi pantai yang menyaksikan perahu membawa tubuh sang penguasa, kini tak berdaya, seperti mayat yang gagal disembunyikan laut. Siang itu, Balai Pengobatan Sindang Sari mendadak riuh. Mobil dinas desa meluncur kencang, membunyikan klakson sepanjang jalan. Di dalamnya, tubuh Pak Lurah Kardun terbaring lemas, dibalut kain dan plastik basah. Kulit wajahnya lebam dan membengkak, terutama di sisi kiri yang tertusuk puluhan duri bulu babi. Beberapa warga yang melihat hanya diam, bahkan ada yang menunduk, bukan karena sedih, tapi karena getir. Seseorang di antara mereka berbisik pelan,
Allah sudah turun tangan. Kardun dibopong masuk ke ruang tindakan. Suster desa yang biasa mengobati luka nelayan menangis saat melihat kondisinya. Ini gak bisa ditangani di sini, Bu Dokter. Ini bukan luka biasa. Ini sudah infeksi. Duri-duri bulu babi menyebar di sekujur tubuhnya. Ada yang masuk ke jaringan kulit, ada yang menyelip ke bawah kuku jari, dan yang paling parah, satu duri menancap tepat di bawah matanya, menyusup hingga ke jaringan saraf wajah. Dokter desa hanya mampu menyuntikkan pereda nyeri dan meminta agar Kardun segera dibawa ke rumah sakit kabupaten. Tapi saat hendak dirujuk, hujan deras mengguyur Sindang Sari. Jalan tanah menuju kota tertutup longsoran lumpur. Kardun hanya bisa meraung-raung di ranjang kecil ruang perawatan. Tangannya terangkat, mencoba mencabut sendiri duri-duri di wajahnya. Tapi begitu satu duri dicabut, darah memancar deras. Tubuhnya menggigil, dan kulitnya menghitam di beberapa bagian. Kenapa ini gak berhenti? Kenapa gak bisa keluar? Kenapa aku yang begini? Teriaknya histeris, mengguncang seluruh ruangan. Sementara itu, di rumah-rumah warga, video yang berisi kondisi Pak Lurah mulai menyebar diam-diam. Seorang staf puskesmas membocorkan rekaman suara teriakannya. Warga menonton dengan mata berkaca-kaca. Ada yang bersyukur, ada yang diam, ada yang justru makin takut, karena merasa azab yang datang bukan main-main. Di masjid, Ustadz Hambali berdiri setelah sholat maghrib dan berkata pelan, "Sungguh, ini bukan aib, ini teguran. Allah bisa menurunkan murkanya dengan cara paling lembut, tapi juga paling menghancurkan." Ustadz tak menyebut nama, tapi semua tahu siapa yang dimaksud. Malam hari, hujan belum juga berhenti, dan di ruang perawatan, Kardun terus berteriak. Ia tidak tidur sejak ditusuk siang tadi. Panas tubuhnya tinggi, namun tubuhnya menggigil. Matanya membesar. Bibirnya membiru. Di sisi tubuhnya, kulitnya mulai melepuh karena luka terbuka akibat racun bulu babi. Salah satu suster sempat berbisik lirih. Ini bukan cuma sakit, ini kayak dihukum. Malam itu, ia tak bisa buang air. Ia tak bisa bicara jelas. Mulutnya membengkak seperti direndam racun. Namun yang lebih menyiksa, duri-duri itu menolak keluar. Setiap yang dicabut, malah menyebabkan pendarahan lebih dalam. Dokter hanya bisa memotong kulit sekitar duri dengan pisau bedah. Tapi tak semua bisa dijangkau. Salah satunya menempel di dada, dekat jantung. Dan perlahan, suara Kardun mulai melemah. Tapi matanya masih terbuka. Masih menyimpan rasa tidak terima. Tidak terima ditaklukkan oleh makhluk laut yang dulu ia jual demi rupiah. Tepat pukul 2 pagi, tubuh Kardun mengalami kejang hebat. Wajahnya penuh lebam dan nanah. Ia meraung seperti anak kecil, memanggil nama ibunya. "Mak, Mak jangan tinggalin aku, tolong, tolong." Tapi tak ada yang datang. Tak ada satupun keluarganya yang menjenguk malam itu. Ia sendirian. Dikelilingi bau darah, obat, dan duri-duri yang tertancap di tubuhnya. Laut sudah mengambil kembali apa yang dulu dirampas darinya. Dan Allah sedang menunjukkan keadilannya lewat cara yang tak bisa dilawan. Pagi menjelang di Sindang Sari, tapi tak ada cahaya yang menyapa rumah dinas Pak Lurah Kardun. Tirai jendela tertutup rapat, gerbang besi terkunci, dan halaman yang biasanya bersih kini dipenuhi daun kering yang berterbangan. Di dalam ruang perawatan puskesmas desa, tubuh Kardun terbaring kaku. Ia masih hidup, namun tak bisa bicara. Mulutnya bengkak seperti tercekik. Separuh wajahnya lumpuh. Salah satu matanya membiru dan nyaris tak bisa dibuka. Satu demi satu duri bulu babi telah dicoba diangkat. Tapi sebagian menyatu dengan jaringan otot. Beberapa dokter bilang, kalau dipaksakan,
bisa menyebabkan kelumpuhan total. Dan benar saja, bagian kaki kirinya sudah tak lagi bisa digerakkan. Ia hanya bisa menatap langit-langit dengan mata satu yang masih terbuka. Di pikirannya, ribuan kilatan masa lalu seperti diputar ulang oleh Allah. Ia ingat saat tertawa mengejek nelayan. Ia ingat saat menyuruh Rino dan Samin sujud di depan kamera. Ia ingat saat berkata, "Aku lebih tegas dari hukum Allah." Kalimat itu kini berdengung di telinganya sendiri, seperti cambuk yang memecah hati. Sore itu, seorang staf desa datang menjenguk. Namanya Pak Yatmo. Dulu dia pembawa baki saat pelantikan lurah. Kini, ia datang dengan tangan kosong. Assalamualaikum, Pak Lurah. Kardun tak menjawab. Ia hanya menatap nanar. Air matanya menetes pelan. Pak Yatmo duduk di kursi kayu sebelah ranjang. Lama ia diam, lalu bicara pelan. "Saya gak nyangka, Pak. Allah tunjukkan semua ini secepat itu." Tangan Pak Kardun yang bisa bergerak mulai gemetar. Ia menunjuk ke arah meja kecil di pojok ruangan, tempat ada secari kertas dan pulpen. Dengan susah payah, Pak Yatmo mengambilkannya. Kardun menulis pelan-pelan. Tangannya bergetar. Tulisannya nyaris tak terbaca. Di kertas itu tertulis, "Tolong, panggil Ustadz Hambali." Tak butuh waktu lama. Menjelang Isya, Ustadz Hambali datang. Ia berdiri di depan ranjang, memandangi wajah pucat yang dulu penuh kuasa. "Pak Lurah," ucapnya lirih, "kalau memang mau bertaubat, saya hanya bisa bantu mendoakan." Kardun mengangguk lemah. Air matanya jatuh lagi. Ia menunjuk ke dadanya sendiri. Ustadz Hambali meletakkan tangannya di atas tangan Kardun. "Saya hanya hamba, Pak. Tapi Allah, Dia Maha menerima taubat." Dan di detik itu pula, untuk pertama kalinya, Kardun menggigil bukan karena luka, tapi karena malu. Malu pada langit, pada laut, dan pada rakyat yang dulu ia injak. Namun di luar ruangan, kabar tentang azab Pak Kardun sudah menyebar ke desa tetangga. Bahkan beberapa wartawan lokal mulai berdatangan. Mereka mendengar desas-desus. Seorang kepala desa kaya raya dilumpuhkan oleh bulu babi yang dulu ia larang rakyatnya sentuh. Malam itu, berita online menyebar. Lurah Sindang Sari lumpuh setelah terjatuh di koloni bulu babi, azab atau kecelakaan. Warga mulai berbicara. Tapi kali ini, bukan dengan ketakutan, melainkan dengan keyakinan bahwa Allah tidak diam. Dan mereka tahu, ini belum selesai. Karena masih banyak luka yang belum dibayar. Masih banyak tanah yang ia jual seenaknya. Masih banyak uang desa yang ia telan bulat-bulat. 3 hari berlalu. Tubuh Pak Lurah Kardun masih terbaring di ranjang sempit puskesmas desa. Luka-lukanya mulai mengering, tapi tidak dengan rasa sakitnya. Duri-duri bulu babi yang tertanam di bawah kulit tak bisa dikeluarkan seluruhnya. Sebagian mengakar, menyatu dengan daging, menimbulkan bengkak yang terus menyiksa. Wajahnya rusak. Dahulu ia dikenal sebagai pria yang licin dan percaya diri. Kini, satu sisi wajahnya seperti mencair. Bibirnya tertarik ke bawah. Lidahnya tak bisa menyentuh langit-langit mulut. Dan air liurnya menetes tanpa henti. Ia bicara seperti orang tergigit lidah. Tak ada yang menjenguk selain staf desa yang digilir. Istrinya sendiri tak datang. Orang-orang yang dulu menumpang hidup dari proyeknya, kini hilang. Sementara itu, di balai desa, keheningan berganti kegelisahan. Warga berkumpul. Para nelayan resah karena pengambilan hasil laut dibekukan. Tak ada pertemuan desa. Tak ada penanggung jawab anggaran. Semua aparat diam. Rino dan Samin duduk di belakang, mendengarkan Ustadz Hambali berbicara di depan umum. "Selama ini kita diam.
dan membiarkan pemimpin kita menyimpang. Sekarang Allah membungkamnya bukan lewat mulut manusia, tapi lewat makhluk kecil tak bernama, yang selama ini kita injak-injak. Orang-orang menunduk. Tiba-tiba, Pak Yatmo masuk ruangan dan membisikkan sesuatu ke telinga Ustadz. Ekspresi Ustadz itu berubah. Ia menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Pak Lurah, minta diantar ke tepi laut sore ini." Warga langsung heboh. Beberapa bisik-bisik, sebagian sinis, sebagian penasaran. Menjelang sore, perahu kecil disiapkan. Kardun, dengan tubuh setengah lumpuh, diangkat ke atas perahu oleh 2 staf desa. Kaki kirinya mati rasa. Wajahnya mengenakan masker kasa karena masih bernanah. Ia hanya membawa sebuah buku tulis dan pulpen. Perahu itu mengarah ke Karang Nusa. Spot tempat ia dulu terjatuh dan dihajar azab. Ombak tenang sore itu, seolah mengizinkan kunjungan singkat ini. Sesampainya di lokasi, ia meminta diturunkan pelan-pelan ke atas batu besar. Di sana, dengan tubuh gemetar, Kardun membuka bukunya dan mulai menulis. Beberapa lembar. Lalu 1 lembar ia lepas, dan dilempar ke laut. Kemudian 1 lagi. Dan 1 lagi. Staf desa hanya bisa memandang heran. "Dia tulis apa, ya?" bisik salah satu. Ustadz Hambali, yang ikut dari kejauhan, hanya menjawab, "Dia sedang mengembalikan yang dulu ia curi." Namun saat hendak kembali ke perahu, air laut mendadak berubah warna. Dari bening kebiruan menjadi keruh kehijauan. Ombak tiba-tiba naik tanpa aba-aba. Karang yang semula kering, mulai tergenang air. Dan yang mengejutkan, di sela-sela karang, muncul kembali gerombolan bulu babi. Lebih banyak dari sebelumnya. Seolah menunggu. Kardun panik. Tubuhnya gemetar, dan ia tak bisa berdiri. Kakinya menyentuh air laut yang mulai naik. Salah satu staf berlari mendekat, mencoba mengangkatnya. Tapi ombak datang begitu cepat. Dalam hitungan detik, lutut Kardun tenggelam. Ia menjerit, jeritan yang familiar. Suara yang sama seperti waktu itu. "Tolong! Jangan lagi! Ampun! Sakit!" Tapi terlambat. 1 duri lagi menancap di paha. Lalu 1 lagi di pergelangan kaki. Dan 1 lagi di punggung tangan. Tangisnya pecah. Duri itu kecil, tapi rasanya seperti disiram bara api. Staf desa akhirnya berhasil menarik tubuh Kardun kembali ke perahu. Tapi kali ini, semua orang tahu, azabnya belum usai. Dan barangkali tidak akan pernah usai, sebelum setiap jengkal tanah desa ini kembali bersih dari dosa. Pagi di Sindang Sari biasanya diawali suara jangkrik, ayam berkokok, dan ibu-ibu yang menimba air dari sumur tua. Tapi pagi ini, langit tampak ganjil. Matahari belum terbit sempurna, namun langit di atas laut tampak merah keunguan seperti luka yang terbuka. Warga yang hendak ke pasar berhenti di tengah jalan. Mereka menatap langit itu dengan cemas. "Kenapa warnanya kayak gitu ya, Pak? Langitnya aneh." Di masjid, Ustadz Hambali sedang membaca Al-Quran. Saat ayat tentang azab dibacakan, angin tiba-tiba bertiup dari arah laut, memukul pintu-pintu kayu hingga terbuka sendiri. Seorang anak kecil menangis tanpa sebab. Seekor burung laut jatuh mati di dekat kolam ikan masjid. Ustadz Hambali terdiam. Ia menunduk, lalu berkata pelan, "Langit sedang menyampaikan sesuatu." Di puskesmas, tubuh Pak Kardun semakin memprihatinkan. Luka di paha dan tangan akibat tusukan terbaru mulai membusuk. Racun dari bulu babi menyerang syaraf dan menimbulkan rasa nyeri seperti ditusuk jarum panas terus-menerus. Ia tidak tidur sejak kemarin. Ia hanya menangis dan meracau. "Ambil saja semua yang kupunya, ambil semua.
Ampun, jangan tusuk lagi. Suster hanya bisa mengganti perban, tapi darah selalu menembus kasa. Air mata terus mengalir dari mata kanan Kardun, satu-satunya mata yang masih terbuka. Ia tidak hanya menderita sakit fisik, tapi batinnya hancur. Kehormatannya tercabik. Dulu ia ditakuti, kini tubuhnya jadi pembicaraan. Siang itu, sebuah kejadian mengejutkan kembali mengguncang desa. 3 orang anak buah Kardun, yang biasa mengawasi pengambilan bulu babi ilegal, mengalami luka serius saat melakukan penyelaman rahasia. Salah satu dari mereka terkena serangan ubur-ubur. Yang lain, terinjak bulu babi dan kehilangan kesadaran karena syok nyeri ekstrim. Kejadian itu membuat warga geger. Bahkan para nelayan yang dulu ikut terpaksa menyadari bahwa laut ini bukan lagi tempat mencari uang semata. Laut ini sedang menunjukkan murka. Di masjid, Ustadz kembali angkat suara. Allah tidak tidur. Kita tidak sedang melihat kebetulan. Ini adalah bagian dari hisab di dunia sebelum hisab di akhirat. Petang hari, seorang janda tua bernama Mak Rina datang ke puskesmas. Ia membawa sekeranjang pisang dan air putih dalam kendi. Dahulu, suaminya meninggal setelah proyek tambak milik Pak Kardun meracuni sumber air mereka. Ia meletakkan kendi di meja perawat, lalu memandang tubuh Kardun dari balik tirai. Aku tidak dendam, Pak Lurah. Tapi aku tahu, ini bukan kebetulan. Semua ini sudah waktunya. Setelah Mak Rina pergi, suster masuk ke ruangan dan kaget. Kardun meronta. Tangannya menggapai udara. Matanya terbelalak. Ada yang naik dari bawahku. Tolong! Ada duri lagi. Masuk ke dadaku. Aku mati. Suster memeriksa. Tapi tak ada apa-apa. Tak ada bulu babi. Tak ada luka baru. Tapi tubuhnya menggigil seperti menahan sesuatu yang tak bisa dilihat. Seperti diserbu ribuan jarum dari dalam. Itu bukan mimpi. Itu adalah sisa-sisa rasa bersalah yang mulai menusuk dari dalam dada. Keesokan harinya, kabar tentang penderitaan Pak Kardun sampai ke media nasional. Wartawan mulai berdatangan. Kamera bermunculan. Tapi tak satu pun diizinkan masuk ke ruang perawatan. Di luar gedung, seorang wartawan berkata pada rekaman kameranya, "Beginilah keadaan seorang pemimpin desa kaya raya, yang kini hanya bisa terbaring dalam sepi. Setelah tersungkur di hadapan makhluk laut yang kecil, namun membawa murka dari langit. Laut Sindang Sari tak lagi tenang. Dan semua orang tahu, klimaks belum terjadi. Bahkan azab belum mencapai puncaknya." Di sebuah ruangan puskesmas yang pengap dan tanpa pendingin, tubuh Pak Kardun menggelepar seperti ikan yang dilempar ke daratan. Nafasnya tersengal, bukan hanya karena luka di tubuhnya, tapi karena racun yang makin menyebar ke dalam darah. Meski separuh wajahnya lumpuh, mata kanannya masih menatap dengan sorot sombong yang belum padam. Dalam hatinya ia berontak. Ia belum kalah, belum tunduk. Belum minta maaf pada rakyat yang selama ini ia tindas. Dan saat Ustadz Hambali datang pagi itu dengan membawa mushaf kecil dan air zam-zam, Kardun malah berpaling. Ia menolak disentuh. Ia menepis tangan Ustadz dengan gerakan lemah, tapi keras. "Pergi, aku gak butuh kamu," bisiknya pelan dengan lidah kaku. Ustadz hanya memandangi wajah Kardun dalam-dalam. Tak ada emosi, hanya iba. "Pak, hari ini Jumat. Ini waktu mustajab untuk meminta ampun. Jangan keras kepala. Duri di tubuhmu tidak akan pergi jika hati masih dipenuhi kesombongan." Tapi Kardun tak menjawab. Ia justru menatap langit-langit dengan tatapan kosong. "Pergi," ulangnya lirih. Siangnya, seorang utusan dari kabupaten datang. Namanya Pak Dirman, inspektur wilayah.
Ia membawa map merah berisi data penyalahgunaan dana desa, bukti suap proyek tambak, dan penggelapan anggaran pelatihan nelayan. Tapi saat hendak masuk ruang perawatan, kepala puskesmas menolak. Beliau sedang kritis. Kami tidak bisa beri izin bertemu. Pak Dirman menahan emosi. Tolong sampaikan, kami tidak datang untuk menjebloskan ke penjara. Tapi agar ia sempat menandatangani pengembalian aset sebelum terlambat. Namun Kardun tetap tak mau bertemu. Ia hanya menggumam pada suster. Mereka mau ambil semuanya dariku. Tapi aku masih punya kuasa. Aku masih lurah. Akulah pemilik laut ini. Suster hanya bisa menangis. Tangannya mengganti perban yang sudah basah oleh darah dan nanah. Luka di punggung Kardun makin dalam. Tubuhnya semakin mengeluarkan bau yang menyengat. Tak ada parfum yang mampu menyamarkan aroma kematian itu. Sore harinya, hujan deras turun mendadak. Angin berputar di atas laut Sindang Sari, menciptakan pusaran kecil yang membuat para nelayan menarik kembali perahu mereka ke daratan. Ini bukan musim angin. Kenapa bisa ada pusaran? Tanya seorang warga. Di langit, kawanan burung laut beterbangan rendah, berputar-putar di atas gugusan karang. Seorang anak kecil menunjuk dan berkata, "Itu tempat Pak Lurah jatuh dulu. Kenapa burung-burungnya muter di sana ya?" Tak ada yang bisa menjawab. Di ruang perawatan, Kardun kembali berteriak di tengah suara petir yang menggelegar. "Mereka datang. Mereka bawa duri. Jauhkan mereka dariku. Aku bukan maling. Aku lurah." Tubuhnya menggigil. Jari-jarinya mencakar-cakar udara. Kepalanya menengok kanan kiri seperti melihat sesuatu yang mengejarnya. Suster memanggil dokter. Obat penenang disuntikan. Tapi tak ada yang bisa menenangkan seseorang yang sedang dilawan oleh kesombongan dirinya sendiri. Malamnya, listrik padam di seluruh Sindang Sari. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, desa itu diselimuti kegelapan total saat malam Jumat. Lampu emergensi puskesmas menyala. Ustadz Hambali datang lagi, membawa mushaf, air doa, dan segenggam tanah dari pekarangan masjid. Tapi kali ini, ia hanya meletakkan semua itu di meja. Ia tak memaksa lagi. "Jika engkau masih merasa lebih tinggi dari hukum Allah," ucapnya pelan, "maka biarkan saja langit yang berbicara langsung padamu." Pak Kardun menatapnya tajam, tapi tak bisa lagi melawan. Lidahnya membengkak, tangannya lumpuh, satu matanya mulai kabur, dan hanya hatinya yang tersisa. Untuk menyesali segalanya, jika memang masih ada ruang untuk penyesalan. Namun ia tetap diam. Membisu dalam keangkuhan terakhirnya. Azab belum berhenti. Dan waktunya belum habis. Subuh itu, sebelum adzan berkumandang, air laut naik lebih tinggi dari biasanya. Di tepi pantai Sindang Sari, beberapa warga yang tidur di pondok nelayan terbangun karena kaki mereka basah. Ombak menyapu perahu, bahkan merembes masuk ke pelataran masjid tua yang berdiri tak jauh dari garis pantai. Ustadz Hambali keluar lebih dulu. Kain sarungnya basah separuh. Ia menatap laut yang gelap tanpa cahaya bintang. Lalu matanya menatap satu titik jauh di sana. Gugusan karang yang dikenal sebagai Karang Nusa, tempat di mana Pak Kardun dulu terjatuh. Tiba-tiba, dari tengah laut terdengar suara keras seperti benda besar yang jatuh ke dalam air, disusul oleh teriakan burung camar yang beterbangan kacau. Gelombang berdesir makin cepat, seperti membawa sesuatu dari dasar laut menuju daratan. Warga mulai berkumpul. Wajah mereka cemas, seolah alam sedang mengantar pesan yang belum selesai. Di ruang perawatan puskesmas, tubuh Pak Kardun kembali demam tinggi. Napasnya sesak, kulitnya mulai menghitam di beberapa bagian. Yang tersisa dari dirinya hanyalah seonggok tubuh bernapas, dikelilingi luka bernanah,
darah kering, dan kain perban yang nyaris tak pernah kering. Tapi anehnya, pagi itu, ia bangkit dari ranjang sendiri. Dengan tangan kanan yang sebelumnya lumpuh, ia menyingkap selimut, lalu berdiri dengan pelan. Langkahnya pincang, tapi terus maju. Suster yang melihat langsung memekik. Pak, jangan berdiri." Namun Kardun tak menoleh. Ia hanya berjalan perlahan keluar ruangan, lalu menyeret kakinya ke arah pintu belakang puskesmas, menuju laut. Dalam waktu kurang dari setengah jam, warga heboh. Puluhan orang mengikuti tubuh Pak Kardun yang berjalan sendirian ke bibir pantai. Ia sudah tak mengenakan alas kaki. Hanya memakai baju pasien yang sobek di beberapa bagian, dan perban yang menempel di tangan kirinya terlepas, memperlihatkan luka terbuka penuh darah hitam. Langkahnya seperti orang kesurupan. Tapi ini bukan mistis. Ini bukan roh halus. Ini adalah sisa kesombongan yang dipaksa menyerah oleh rasa sakit yang tak tertahankan. "Aku mau minta maaf, aku mau minta kembali lautku, ambil semuanya." Suara lirihnya terdengar seperti bisikan neraka. Tapi tak ada yang bergerak. Semua hanya berdiri, terdiam. Ustadz Hambali tiba, dan langsung menahan langkahnya. "Pak Kardun, kembali. Jangan dekati air. Ini bukan jalannya." Tapi Pak Kardun malah menatap laut. Matanya tak lagi tajam. Ia menangis. "Aku dulu bilang laut ini milikku. Sekarang aku tahu, laut ini tak kenal tuan." Lalu, ia melangkah masuk. 1 langkah, 2 langkah, hingga air mencapai pahanya. Tubuhnya gemetar. Ombak mengoyak kakinya. Namun ia terus maju. Warga berteriak. Beberapa nelayan berlari. Tapi sebelum mereka bisa menyentuh tubuhnya, ombak besar datang dari sisi kanan, menabrak Kardun hingga jatuh. Tubuhnya terseret ke dalam pusaran kecil yang muncul mendadak. Dan tepat saat warga hendak menolong, muncul bayangan gelap dari bawah air. Sekilas, bayangan bulat berduri. Bulu babi, puluhan, muncul dan mengambang seperti perangkap. Salah satu warga menyaksikan, dan berteriak histeris. Bulu babinya keluar sendiri dari karang, ngambang, muter. Darah tampak merembes di permukaan laut. Kardun berteriak. Suaranya mengguncang. "Allah, aku salah. Ampuni aku. Tolong." Namun suara itu tenggelam bersama tubuhnya. Ia tak ditarik oleh hantu. Ia tak diseret oleh iblis. Ia hanya dipeluk oleh lautan yang pernah ia hianati. Dipeluk oleh ciptaan Allah, bulu babi, yang dulu ia jual demi kekuasaan. Warga menyaksikan tubuh Pak Lurah Kardun mengambang lemah. Wajahnya dipenuhi duri, sebagian menyusup ke mulut dan pelipis. Ia tak meninggal, tapi kehilangan suara, kehilangan seluruh gerak. Ia ditemukan di tepi pantai 1 jam kemudian. Masih hidup, tapi tidak bisa bicara, tidak bisa berjalan, tidak bisa mengangkat kepala. Dan saat itu, semua tahu, lautan telah meminta pertanggungjawaban. Pak Kardun kini bukan siapa-siapa. Tubuhnya terbujur kaku di ranjang rumah dinas yang kini kosong dan gelap. Ia tak bisa bicara, tak bisa duduk, bahkan tak bisa membuka matanya terlalu lama. Wajahnya hancur oleh duri bulu babi, dan tangannya gemetar jika disentuh. Namun ia masih hidup, bernapas dalam luka yang tak sembuh. Tubuhnya hanya mengenal rasa sakit, dan penyesalan yang datang terlambat. Sejak kejadian di laut, tidak ada lagi yang menjaganya selain 2 petugas relawan yang bergilir karena perintah Ustadz Hambali. Keluarganya tak pernah datang. Istrinya pindah ke kota. Anaknya menghilang tanpa kabar. Dan ia hanya bisa memandangi langit dari sela jendela, dengan 1 mata yang tersisa. Suatu malam,
Saat hujan turun pelan dan air mengalir dari atap rumah, relawan bernama Darto menemukan sesuatu di lemari tua milik Pak Lurah. Sebuah buku hitam dengan kunci kecil yang sudah patah. Ia membukanya. Di halaman pertama tertulis, "Catatan pribadi, Kardun." Darto tak berniat mengusik, tapi rasa penasaran membuatnya membaca satu halaman. Isinya mengejutkan. Dana desa 2020, 480 juta, dialihkan ke proyek dermaga pribadi. Nama proyek, Dermaga Tirta Sindang Sari. Penerima, Kardun, pribadi. Catatan, jangan biarkan siapapun tahu. Lalu di halaman berikutnya, lahan tambak warga, dibeli murah 13 juta, dijual ke investor 560 juta. Nama pemilik lama, Bu Nahdiah, janda tua. Tidak usah dikembalikan. Tanda tangan palsu sudah disiapkan. Mata Darto membelalak. Ia membuka lembar demi lembar. Catatan penggelapan, korupsi, perampasan tanah, manipulasi laporan pembangunan masjid. Semuanya tertulis rapi, satu persatu, seperti neraca dosa yang ditulis sendiri oleh pelakunya. Dan di lembar terakhir, tertulis dalam huruf gemetar, "Kalau aku mati, kubur aku di ujung laut. Jangan kubur aku dekat masjid. Aku takut. Takut dibakar dari bawah tanah. Aku tahu, aku terlalu banyak ambil dari Allah, tapi tak pernah beri kembali." Darto menutup buku itu perlahan. Wajahnya pucat. Ia langsung membawa catatan itu ke Ustadz Hambali malam itu juga. Esok harinya, buku hitam itu dibacakan di balai desa. Warga berkumpul. Tidak ada kemarahan. Tidak ada teriakan. Yang ada hanyalah air mata, tangisan dari para janda, dari anak yatim, dari para nelayan yang dulu kehilangan tanah dan tambaknya karena tipu muslihat Kardun. Ustadz Hambali berdiri di depan warga dengan suara bergetar. Allah tidak butuh kita membalas, tapi Allah ingin kita belajar. Belajar bahwa siapa yang menanam pengkhianatan akan dipanen dalam bentuk luka yang tak bisa disembuhkan. Siapa yang merasa lebih tinggi dari hukum Allah akan dihancurkan, bukan oleh tangan manusia, tapi oleh makhluk paling kecil sekalipun. Warga menangis bersama, dan di sore hari yang kelabu, tubuh Pak Kardun kembali diguncang demam. Duri di pipinya masih tertanam. Wajahnya membengkak seperti pecahan tembikar. Dan ia menatap langit, berharap bisa mengulang semuanya dari awal. Tapi waktu tidak pernah menoleh ke belakang. Hanya luka yang akan tinggal. 3 hari setelah buku hitam Pak Kardun dibacakan ke warga, suasana desa Sindang Sari berubah drastis. Balai desa yang dulu tertutup kini dibuka untuk umum. Papan nama bertuliskan, Lurah Kardun, dicopot dan dibakar oleh warga, tanpa teriakan, tanpa keributan, hanya dengan linangan air mata dan gemetar di tangan-tangan tua. Warga tak mencari balas dendam. Tapi mereka ingin sesuatu yang lebih penting, penebusan. Mereka mulai membersihkan tambak yang dulu dirampas. Beberapa anak muda mengecat ulang dermaga yang dibangun dari uang curian. Dan yang paling menyentuh, para nelayan bersama Ustadz Hambali mendirikan sebuah surau kecil di atas bekas lahan sengketa, tepat di belakang pasar ikan, sebagai simbol bahwa Allah selalu melihat, bahkan ketika manusia memilih buta. Sementara itu, tubuh Pak Kardun kini terbaring di kursi roda, dipindahkan dari puskesmas ke rumah dinas yang perlahan-lahan lapuk. Kaki kirinya mengecil, kulitnya mengelupas. Ia hanya bisa duduk diam menghadap laut, diiringi suara burung camar dan desir ombak yang dulu ia kuasai. Tapi lautan itu tak lagi memanggil namanya. Ia mencoba menulis surat dengan tangan kanan yang masih lemah. Tapi setiap kali pulpen menyentuh kertas, tangannya bergetar hebat.
Hanya satu kalimat yang bisa ia tulis hari itu. Ampuni aku, ya Rob. Surat itu ia lipat, dan minta tolong pada relawan bernama Darto untuk menyimpannya. Namun Darto hanya bisa menatapnya sedih dan berkata, "Bukan saya yang bisa mengampuni, Pak. Tapi Allah dan mereka yang sudah Bapak lukai." Kardun menunduk. Air matanya jatuh, tapi bukan karena sakit fisik, melainkan karena hatinya akhirnya retak. Retak oleh suara hatinya sendiri yang selama ini ia bungkam. Suatu malam, hujan rintik turun. Surau baru di belakang pasar ikan mulai diisi jamaah. Suara takbir kecil bergema. Rino dan Samin, dua pemuda yang dulu dipermalukan oleh Kardun, duduk di syaf depan. Ustadz Hambali berdiri di mimbar, membuka mushaf, lalu membaca satu ayat pelan-pelan, hingga seluruh ruangan sunyi. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, niscaya akan dibalas sesuai kejahatannya, dan dia tidak akan mendapatkan pelindung dan tidak, pula, penolong selain Allah. Quran Surat An-Nisa, 123. Ayat itu menggema di dada semua yang hadir. Dan di kejauhan, dari dalam jendela rumah dinas yang gelap, Pak Kardun mendengar bacaan itu dari kejauhan. Tubuhnya menggigil. Ia menangis, tanpa suara. Keesokan paginya, sebuah surat ditemukan di meja kayu ruang tengah rumah dinas. Surat yang sama yang ia tulis semalam. Isinya bertinta goyah, namun jelas terbaca. Aku mohon kepada siapapun yang pernah kusakiti. Maafkan aku. Aku bukan lurah. Aku bukan penguasa. Aku hanyalah hamba yang terlalu lama lupa bahwa setiap kekuasaan pasti dimintai pertanggungjawaban. Surat itu ditaruh di surau oleh Darto, atas permintaan terakhir Pak Kardun. Dan warga yang membacanya hanya bisa menunduk. Sebab mereka tahu, ini bukan akhir. Masih ada sisa azab yang belum turun sepenuhnya. Hari Jumat datang kembali. Langit sindang sari tampak teduh. Namun angin bertiup aneh, pelan, tapi menusuk tulang. Laut tak beriak, seakan menyimpan nafas untuk sesuatu yang besar. Pagi itu, tubuh Pak Kardun ditemukan tergeletak di kursi roda, tanpa nyawa. Matanya terbuka, memandang kosong ke arah laut, dan setetes air mata masih menggantung di sudut kelopak yang tak sempat menutup. Di dada kirinya, terdapat bekas luka terbuka, tempat duri terakhir menancap 2 hari sebelumnya. Warga berkumpul. Tak ada yang menangis. Tak ada yang bersorak. Hanya hening. Sebuah kematian yang dingin. Kematian yang bukan disambut. Dan bukan pula diratapi. Beberapa aparat desa mengusulkan agar jenazah dimakamkan di pemakaman khusus pejabat. Tapi Ustadz Hambali berkata pelan, "Tidak, kita kubur di tanah biasa. Di tempat para nelayan dan fakir miskin beristirahat. Sebab Allah tidak melihat pangkat, hanya melihat amal." Proses pemakaman berlangsung sederhana. Namun ketika jenazah hendak diturunkan ke liang lahat, tanahnya basah, lebih dari biasanya. Lumpur menolak menggenggam. Setiap kali digali, air menggenang kembali. Tak peduli berapa banyak ember disiram, lubang tak kunjung kering. Kain kafan Pak Kardun mulai lembab. Wajah-wajah yang membantu menggali mulai pucat. Seseorang berkata pelan, seolah bumi enggan menerimanya. Akhirnya, dengan terpaksa, jenazah diturunkan juga, dalam keadaan sebagian tubuh terendam air keruh. Tak ada bacaan Yasin yang menyertai. Hanya istighfar lirih dari beberapa orang tua. Dan saat tanah mulai ditimbun, seekor bulu babi kecil ditemukan di pinggir lubang. Diam, tak bergerak, tapi duri-durinya menegang, seolah berdiri menyaksikan tubuh yang ia hantarkan menuju akhir. Anak kecil menangis melihatnya. Ibu-ibu gemetar. Tapi Ustadz Hambali mengangkat tangannya dan berkata,
Jangan buang bulu babi itu. Biarkan di situ. Biar jadi saksi bahwa siapa yang menyakiti ciptaan Allah di laut akan dikembalikan oleh laut untuk diadili oleh bumi. Sore hari, kabar kematian Pak Kardun menyebar hingga ke kota kabupaten. Sebagian media mencoba menuliskan berita netral. Tapi warga tahu, tidak ada yang netral dalam dosa. Seminggu setelah pemakaman, tumbuh rumput liar di atas makamnya. Tapi tak pernah ada yang membersihkan. Tak pernah ada tabur bunga. Tak pernah ada doa. Hanya deru ombak dari kejauhan yang terus mendesis, seolah berkata, belum lunas. Dan di hati warga Sindangsari, luka memang mulai sembuh. Tapi bekas duri dari seorang pemimpin zalim tak akan pernah hilang. Sepekan sudah jasad Pak Kardun dikebumikan. Tapi tanah di atas kuburnya tak kunjung rata. Setiap kali warga mencoba merapikan, tanahnya merekah kembali, seolah menolak disamakan dengan makam lain. Tak ada rumput tumbuh, hanya batu-batu kecil yang terlempar dari dalam tanah setiap malam. Seorang penggali kubur bernama Sarpan, diam-diam mengintip makam itu dari jauh. Ia mengaku pernah bermimpi seperti ditarik ke dalam lubang tersebut. Saat bangun, kakinya penuh lumpur, padahal ia tidur di rumah panggung. Aku gak berani ngomong mistis, tapi makam itu gak beres. Bisiknya pada Ustadz Hambali. Tapi sang Ustadz hanya menatap langit. Ia tahu, Allah sedang membiarkan sisa azab menampakkan bentuknya, agar desa tak cepat lupa. Di sisi lain desa, anak-anak muda tengah membongkar arsip pembangunan jalan desa yang dulu dipegang Kardun. Dan dari sinilah mereka menemukan sesuatu yang membuat tubuh mereka gemetar. Di satu berkas laporan pengadaan jalan beton tahun 2021, tertulis pembelian bahan material dari vendor fiktif. Total kerugian? Ratusan juta. Ini jalan yang sekarang udah retak semua, padahal baru 2 tahun. Ucap Rino sambil menendang batu paving yang terangkat. Luka lama terbuka lagi. Warga yang dulu dianggap menghambat pembangunan kini terbukti benar. Kardun memang membangun jalan, tapi dengan fondasi palsu. Seorang ibu tua, Bu Nahdiah, yang dulunya kehilangan sawah karena penggusuran paksa, datang ke balai desa dan menyerahkan surat bukti tanahnya. Saya gak minta diganti. Saya cuma minta, tanah ini jangan lagi jadi tempat menginjak orang kecil. Dan di malam yang sama, hujan deras kembali turun. Petir menyambar pohon kelapa dekat rumah dinas bekas kediaman Kardun. Atap rumah itu ambruk sebagian. Saat pagi datang, warga menemukan seekor bulu babi kering tergeletak di dalam ruang tamu, di lantai yang dulu digunakan Kardun menerima pejabat dan menyombongkan hasil lautnya. Tak ada yang bicara banyak, tapi semua merasakan hal yang sama. Dosa yang ditanam di darat sedang dikembalikan oleh laut. Kepala desa sementara, Pak Warsono, memanggil Ustadz Hambali dan perwakilan warga untuk membahas permintaan mendesak. Pengembalian aset dan pemulihan nama masjid. Masjid besar di tepi pantai, yang dahulu dinamai Masjid Kardunul Falah, masih memajang nama sang lurah di gerbang depan. Kini masyarakat mulai mendorong agar nama itu dicopot. Masjid bukan milik orang. Masjid milik Allah. Nama itu luka bagi kami. Ustadz Hambali menatap papan nama tua itu dari kejauhan. Malam itu, ia tidak langsung menjawab. Sebab yang akan memutuskan bukan hanya manusia, tapi langit. Dan langit belum selesai menyampaikan pesannya. Pagi itu, warga Sindangsari berkumpul di halaman masjid besar tepi pantai. Mereka berdiri mengelilingi sebuah gerbang besi berkarat. Di atasnya terpasang papan kayu besar bertuliskan, Masjid Kardunul Falah. Tulisan itu dibuat 5 tahun lalu, hasil dari proyek rehab masjid yang sempat dibanggakan Pak Kardun.
Padahal dana renovasinya pun sebagian besar diselewengkan. Kini, nama itu tak lagi membawa harapan. Justru menyimpan luka. Luka dari kesombongan yang dulu dipamerkan di atas mimbar. Saat Kardun berdiri dan berkata, "Masjid ini berdiri karena saya. Kalau bukan karena saya, tempat ini cuma bangunan tua." Ucapan yang kini masih terngiang di telinga warga. Ustadz Hambali berdiri di barisan depan. Di tangannya ada selembar kertas berisi keputusan musyawarah malam sebelumnya. Isinya jelas. Nama masjid akan dikembalikan ke nama lama, Masjid Al-Istiqomah. Segala bentuk simbol yang terkait dengan nama pribadi almarhum Kardun akan diturunkan dan dimusnahkan. Warga diam, menunggu aba-aba. Tiba-tiba, dari arah gang kecil di timur masjid, muncul 3 orang yang tak diundang. 2 pria muda, dan seorang wanita setengah baya berkerudung mewah. Mereka adalah kerabat dekat Pak Kardun. Salah satu dari mereka berteriak, "Ini rumah ibadah. Jangan dijadikan alat untuk menghina orang yang sudah mati." Ustadz Hambali mengangkat tangan, menenangkan. Suaranya tenang, tapi tegas. Justru karena ini rumah ibadah, kita wajib menjaga kesuciannya. Nama yang berdiri di atas kezaliman tidak boleh bertahan di tempat sujud. Wanita itu menangis dan memaki. Namun tak ada yang menanggapi. Masyarakat tetap diam. Dan perlahan seorang pemuda maju membawa tangga dan palu besar. Papan nama itu dicopot. 1 paku, 2 paku. Dan saat palu terakhir memukul, angin besar berhembus dari laut dan mengguncang pohon-pohon kelapa. Papan kayu itu jatuh ke tanah, patah 2. Warga beristighfar lirih. Ada yang menangis. Bukan karena takut, tapi karena beban itu. Akhirnya runtuh. Setelah nama diturunkan, warga mulai membongkar ulang fondasi mimbar yang dulu dibangun dari dana gelap. Mereka menggali hingga ke bawah lantai. Dan di sanalah mereka menemukan sesuatu yang tak terduga. Sebuah toples kaca berisi surat berkop desa, dibungkus plastik bening, tertulis, anggaran sisa pembangunan masjid, 73 juta digunakan untuk biaya tamu pribadi Kardun. Warga terdiam. Semuanya menunduk. Di tempat yang seharusnya suci, disimpan catatan aib. Ustadz Hambali memejamkan mata, lalu berkata, "Allah sedang memperlihatkan semuanya. Satu persatu. Ini bukan penggalian tanah, ini penggalian kebenaran." Malam harinya, nama baru dipasang, Masjid Al-Istiqomah. Lampunya menyala lembut. Tak mewah, tak mencolok. Tapi ada kedamaian yang baru terasa. Anak-anak mengaji. Ibu-ibu mengelap karpet. Para nelayan duduk sambil mendengarkan ceramah tentang adab menjaga alam laut. Namun, belum semua tenang. Sebab masih ada satu lokasi terakhir yang belum disentuh. Tempat yang masih dikunci. Tempat di mana semua dosa itu bermula. Rumah pribadi Kardun di atas Bukit Karang, menghadap laut. Rumah yang hingga kini belum dibuka. Dan kabarnya di dalamnya tersimpan satu peti kayu. Dan di dalam peti itu terdapat sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun. Rumah mewah milik Kardun berdiri di ujung Bukit Karang, menghadap langsung ke samudera. Dari sinilah ia dulu menyaksikan lautan seperti milik sendiri, mengatur siapa yang boleh menebar jala, dan siapa yang harus lapar. Selama berbulan-bulan setelah kematiannya, rumah itu dibiarkan kosong. Tak ada yang berani masuk, bukan karena angker, tapi karena aibnya masih terlalu pekat. Orang-orang hanya lewat dan menunduk. Sebab rumah itu bukan sekadar bangunan, tapi lambang pengkhianatan. Namun hari itu, atas musyawarah bersama, warga memutuskan, rumah itu harus dibuka. Semua yang tersisa harus diungkap. Rino, Samin, Darto,
Dan Ustadz Hambali berjalan menuju rumah itu bersama beberapa tokoh masyarakat. Kunci lama tak ditemukan, sehingga mereka mendobrak pintu depan. Bunyi engsel tua memekik nyaring saat pintu terbuka, memperlihatkan ruang dalam yang berdebu, penuh perabot mewah yang ditutupi kain putih kusam. Udara di dalam terasa berat, seperti menyimpan napas yang tertahan bertahun-tahun. Mereka menyusuri ruang demi ruang, hingga tiba di sebuah kamar di lantai 2, terkunci dari luar. Setelah pintu dibuka, mereka melihat sebuah peti kayu besar di pojok ruangan. Di atasnya tertulis dengan spidol hitam, "Jangan dibuka. Ini milikku." Tak ada yang bicara. Hanya suara napas pelan dan deburan ombak dari kejauhan. Samin maju, membuka peti perlahan. Suara engsel kayu berderak. Dan di dalamnya, mereka menemukan sesuatu yang membungkam semua yang hadir. Setumpuk uang tunai yang dibungkus plastik. Beberapa surat tanah atas nama palsu. Sebuah koper berisi batu akik, emas batangan kecil, dan jam tangan mewah. Dan di dasar peti, sebuah toples kaca besar berisi air asin dan seekor bulu babi hidup. Toples itu tertutup rapat, tapi bulu babi itu masih hidup. Bergerak perlahan, diam, namun hadir. Seolah menyimpan napas azab yang belum reda. Ini hewan yang ia simpan untuk jadi simbol kekuasaan, ucap Darto dengan suara gemetar. Ustadz Hambali melangkah maju. Ia membuka mushaf kecil dari sakunya, dan membaca perlahan ayat dari surat Ibrahim. Janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa Allah lalai terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang zalim. Sesungguhnya Dia menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim 42. Mereka menutup peti itu kembali. Uang dan surat disita untuk dikembalikan ke kas desa. Tapi toples berisi bulu babi tidak mereka buang. Mereka meletakkannya di tengah ruang musyawarah desa, sebagai saksi bisu bahwa satu makhluk kecil telah menjatuhkan satu gunung kesombongan. Beberapa hari kemudian, rumah mewah Kardun diratakan. Di atas lahan itu, warga sepakat membangun pondok laut untuk penghafal Quran, tempat anak-anak yatim dari keluarga nelayan bisa belajar dan tumbuh tanpa harus melihat laut sebagai mesin uang, melainkan sebagai ayat Allah yang hidup. Dan di ujung dermaga, pada tiang kayu terakhir, digantung papan kecil bertuliskan, "Jangan ulangi apa yang sudah menyakiti laut, karena jika ia membalas, manusia tak akan sanggup menahan." Sindang Sari kini tenang, tapi warga tahu, duri dari makhluk kecil itu masih ada, bukan di laut, tapi dalam hati mereka yang belum belajar dari kisah ini. Kini, semua sudah berakhir. Pak Kardun telah tiada. Tapi jejak dosanya sempat membekas di tanah, di laut, dan di hati rakyat Sindang Sari. Dari satu kesombongan, lahirlah luka yang panjang. Dan dari seekor bulu babi, turunnya azab yang tak bisa ditolak. Semoga kita semua belajar bahwa tidak ada makhluk sekecil apapun yang diciptakan sia-sia. Dan tidak ada kekuasaan yang tak akan dimintai pertanggungjawaban. Jika cerita ini menyentuh hati Anda, bantu sebarkan sebagai pelajaran untuk kita semua. Tinggalkan sholawat di kolom komentar, like video ini, dan bagikan ke saudara-saudara kita. Semoga Allah menjadikan kisah ini pengingat yang menghidupkan iman kita, sebelum kematian menjemput tanpa peringatan.